Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya ingin mengkaji untuk sedikit merespon, sekedar memberikan catatan kaki dari berikut ini. Masih dalam konteks pembahasan apa yang telah dituliskan oleh Kiai Haji Afifuddin Muhajir dalam akun beliau Intisabu Alifa Alawi Lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bayunan Nafin wal Musbidin. Jadi antara orang-orang yang menafikan dan antara orang-orang yang isbat nasab kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita tidak tahu itu hak atau batil, maka fitrah kita untuk taklid terhadap ulama yang memang keilmuannya dan juga wirainya sudah jelas. Jadi seperti itu. Kemudian tulisan yang kedua, beliau menjawab juga ini yang lebih lebih gimana ya, yang lebih tajam lah. Yang lebih tajam menurut beliau Haji Afifuddin Muhajir, laqad kana likullin minal musbitina wan nafina dalilun, bahwa bagi orang-orang yang menafikan, bagi ulama-ulama yang mengisbat itu berdasarkan dalil. Wa minal muhali an yaqula az-Zabidi maqalahu biduni dalilin ma, dan termasuk sesuatu yang muhal. Wah, ini tajam ya, yaitu mengatakan orang yang mengisbat, orang yang menafikan itu sama-sama punya dalil. Tapi ini begitu tajam. Wa minal muhali an yaqula az-Zabidi maqalahu biduni dalilin ma, dan termasuk hal yang muhal jika apa yang disampaikan Sayyid Murtada Az-Zabidi itu tanpa dalil. Ini ya, an yakula Az-Zabidi maqalahu biduni dalilin. Jadi sesuatu yang muhal ketika kita beranggapan dan mempunyai sikap apa yang disampaikan oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi itu tidak tanpa dalil, maka itu muhal, kata beliau ya. Wa kaza Kiai Ahmad lahu dalilun qad yakhtalifu an dalil Zabidi. Dan juga Kiai Ahmad mempunyai dalil, akan tetapi dalil tersebut tidak sesuai atau ikhtilaf atau berbeda dengan dalil yang disampaikan oleh Az-Zabidi. Fa'ammal awamu min amsali famin ghairi insafin an yukallifu bil isyani bidalili. Adapun orang-orang awam seperti saya, ini tawaduknya beliau ya, min amsali, wa ammal awam min amsali, dan kemudian orang awam seperti saya, famin ghairi insafin an yukallifu bil isyani bidalili. Jadi kalau orang-orang awam itu, kata beliau Sayyid Haji Afifuddin Muhajir, kalau orang awam seperti saya, maka tak perlu memaksakan diri menggunakan dalil. Wa minal muhali an yakula Az-Zabidi maqalahu biduni dalilin. Jadi kalau saya simpulkan, Sayyid Murtada Az-Zabidi itu satu mengisbat,
Kemudian termasuk sesuatu yang muhal ketika Sayyid Murtada Az-Zabidi mengisbat itu tanpa dalil. Alhamdulillah, beliau Kiai Afifuddin sosok yang hati-hati, tawadhu, penuh adab dan akhlakul karimah, baik dengan kedua belah pihak, baik yang beliau kategorikan sebagai pengisbat maupun yang beliau kategorikan sebagai penafi. Dalam konteks ini Kiai Haji Imaduddin Utsman terkait dengan tema, menurut istilah saya itu diskursus nasab, tapi dengan kearifan beliau, dengan sangat santun, sebagaimana yang kita dengarkan tadi. Saya belum ngecek akun beliau, tapi karena ini sebuah respon positif, sehingga ibarat nggak ngecek, saya kira juga tidak apa-apa. Nggak ada unsur sara dan nggak ada unsur kebencian, hanya bagaimana kita merespon secara akademik, sebagaimana obrolan yang jamak untuk bisa dipublik, yang umum untuk bisa dipublik. Teks yang dibaca itu mencerminkan kearifan beliau terkait dengan dua hal yang berbeda, tapi ada kecenderungan yang beliau tulis dengan penuh kesantunan, kearifan, yang saya tidak akan merespon selain apresiasi positif saya sebagai yang lebih muda dari beliau. Tetapi secara publik perlu saya sampaikan juga, untuk agar tidak salah paham juga dengan Kiai Imad, meskipun dengan kearifan Kiai Afifuddin sangat condong kepada Imam Az-Zabidi, terkait dengan interpretasi beliau terkait dengan yang dimaksud adalah meaningful atau makna sesuatu yang diucapkan. Itu beliau maksudkan sesuatu yang sudah diketahui perspektif keilmuannya dan kebenarannya. Saya kira posisi Kiai Imad posisinya di situ. Beliau betul-betul telah melakukan satu penelitian, satu diroyah dari tradisional literatur review, dari seluruh teks yang ada dari zaman ke zaman, sesuai dengan zaman, dari generasi dari Kiai Ubaidillah bin Ahmad hingga generasi berikutnya sampai abad ke-9. Itu betul-betul melalui pendekatan tradisional literatur review telah dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman, yang kalau kita kategorikan riset beliau ini adalah kategori riset historis yang bisa beliau pertanggungjawabkan secara ilmiah, baik dari segi teori studi sejarah maupun dari
metode dalam melakukan riset yang berbentuk kesejarahan, dan hasilnya sebagaimana yang bisa beliau pertanggungjawabkan secara publik. Kemudian terkait dengan istilah kemuhalan bagi Az-Zabidi ketika menyampaikan sebuah pendapat muhal kalau tidak didukung dengan dalil, saya kira saya lebih suka menggunakan istilah bukan istilah muhal, karena istilah muhal dan tidak muhal itu sebenarnya istilah tauhid. Tidak ada yang muhal. Untuk terjadinya sebuah peristiwa yang memungkinkan bagi manusia yang penuh kekurangan, tidak maksum, tidak sempurna, untuk mengalami atau menemukan ruang-ruang kosong yang tidak tersentuh dari studi ilmiah atau tidak tersentuh oleh dalil dalam setiap kehidupan umat manusia. Artinya apa? Hampir semua pemikir atau mereka yang sudah kategori ulama, mereka adalah orang-orang yang bukan maksum. Suatu ketika akan memandang sebuah objek yang beliau pandang, tidak semuanya berdasarkan dalil. Terkadang objek yang dipahami oleh seorang ulama itu terkadang sebuah objek yang memang dipandang secara reflektif, yang terkadang dipengaruhi oleh aspek rasionalitas beliau sebagai seorang ulama atau dari aspek indrawi, pengalaman, yang tentu kita husnuzon. Banyak ulama yang lebih mengedepankan dalil, dalam konteks ini dalil kewahyuan dan kenabian, atau dalil-dalil yang terkait dengan kaidah yang telah disepakati oleh para ulama dalam membangun suatu simpulan keilmuan, baik dalam bidang fikih maupun bidang kalam maupun bidang tasawuf. Tapi tidak dipungkiri, hampir semua ulama itu di tengah prinsip normatif yang didasarkan kepada dalil kewahyuan dan kenabian, itu dalam konteks penjelasan urian itu tidak terlepas dari empirisme, dari pemikiran, sehingga rasionalisme dan empirisme itu membuka peluang untuk menguatkan kapasitas keulamaan seseorang di dalam memotret atau mengkaji kewahyuan dan kenabian. Tetapi tidak untuk kemungkinan juga di luar ketelitian dan kehati-hatian memahami kewahyuan dan kenabian, dan juga di luar rasionalitas dan empirisme seorang ulama, terkadang seorang ulama itu punya refleksi bebas yang di luar kendali pikiran dan pengalaman, yang terkadang-kadang di situ ada kepentingan dia sebagai seorang pengarang yang juga mempengaruhi teks. Karena semua ulama, semua pemikir itu bukan sosok yang maksum yang dikendalikan langsung oleh Allah, sehingga membuka kemungkinan apa yang ditulis oleh seorang ulama atau seorang pemikir, seorang ilmuwan,
itu dipengaruhi oleh kehendak, oleh latar belakang historis yang membentuk kebiasaan-kebiasaan dia. Sehingga orang menulis itu tidak bisa murni sesuai dengan prinsip kewahyuan dan kenabian atau sesuai dengan prinsip rasionalitas dan empirisme. Terkadang pengaruh historisitas, latar belakang yang membentuk keberagamaan seseorang, yang membentuk kesejarahan seseorang, yang membentuk kebiasaan-kebiasaan seseorang, itu juga memiliki dominasi, juga sangat berpengaruh terhadap pemikiran, gerakan, atau terhadap karya yang ditulis oleh seseorang. Sehingga ketika, mohon maaf, Kiai Afifuddin memunculkan istilah mohal bagi Az-Zabidi, tidak menggunakan dalil, itu saya kira juga berlebihan. Karena saya kira istilah mohal itu hanya saya temukan dalam kajian tauhid yang meniadakan sifat-sifat wajib Allah, yang meniadakan semua yang mungkin bagi Allah dan yang ada dari seluruh keagungan Allah itu mohal ditiadakan. Jadi konteks ini lebih cocok untuk konsep tauhid. Tapi dalam konsep pemikiran, seorang dimohalkan untuk tidak menggunakan dalil, artinya dimutlakkan dengan sebuah kepastian. Seorang yang berpredikat ulama itu pasti berdasarkan dalil, murni bersumber dari nilai kewahyuan dan kenabian, itu saya kira nggak seperti itu sampai dimuhal-muhalkan. Saya kira ya nggak se-ekstrim itu. Setiap ulama, ilmuwan pasti sekuat apapun pegangan beliau dalam memahami dalil kewahyuan maupun kenabian, bahkan rasionalitas dan empirismenya, tetap tidak dimuhal, tetap di situ akan dipengaruhi oleh latar belakang historis. Mungkin terjadi, bukan mohal terjadi. Mungkin terjadi, bukan mohal terjadi. Sehingga tidak mohal kalau Az-Zabidi juga dipengaruhi oleh latar belakang historis beliau yang membentuk. Sehingga setiap penulis, setiap pemikir, ilmuwan, di situ ada kehendak-kehendak yang membentuk kebiasaan beliau yang mempengaruhi sebuah karya. Sebagai contoh, kayak Imaduddin Utsman, beliau tidak bebas dari kemurnian sebuah teks yang ingin dihasilkan oleh beliau tanpa latar belakang historis. Dan itu diakui oleh Kiai Imaduddin Utsman, bahwa karya beliau itu tidak terlepas dari latar belakang yang sudah seringkali beliau sampaikan di publik. Jadi itu. Tapi ala kulli hal, saya menghormati dan mengapresiasi Kiai Afifuddin dan respon beliau sangat bijak dan betul-betul menghargai pendapat Kiai Imaduddin Utsman, juga menghargai sosok ulama besar yang sudah masyhur kita kenal di lingkungan tradisi pesantren, yaitu Az-Zabidi. Semoga Allah selalu memberikan anugerah kesehatan pada Kiai Afifuddin, kita semuanya,
berkah dalam diskursus di lingkungan tradisi pesantren, di lingkungan tradisi Nahdien, sehingga ke depan kita semua akan mengembangkan sebuah kajian yang lebih produktif, lebih baik lagi untuk pengembangan keilmuan di lingkungan tradisi Nahdlatul Ulama sesuai dengan visi peradaban, fikih peradaban yang ingin dibangun di lingkungan Nahdlatul Ulama. Setidaknya Kiai Haji Imaduddin Usman sudah mengawali visi fikih peradaban Nahdlatul Ulama yang ingin dibangun oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat dan berkah catatan kecil saya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.